핸드폰 미착용. 소화장 오래된 것 같다. 뭐 검색했어? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama yang berjudul Oh My Ghost Clients, yang kayaknya seru sih. Gimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Berkisah tentang seorang pemuda yang berprofesi sebagai advokat yang bernama Nomujin, di mana pada waktu itu dia mengajukan resign dari pekerjaannya. Alasannya sih karena dia itu nggak bahagia dengan pekerjaannya yang sekarang. Padahal kan zaman-zaman sekarang lagi banyak banget pengangguran dan juga susah mencari kerja. Walaupun bosnya sudah mencoba untuk menahan Nomujin, tapi dia nggak mau, sampai-sampai tangannya dipegang kayak gini, tapi dia nggak nyaman dan bilang dia bakal tetap keluar. 어떻게 됐나? 괜히 한번 잡는. Setelah itu Nomujin memutuskan untuk berinvestasi kepada temannya melalui kripto karena dia lihat temennya mobilnya bagus dan juga hidupnya mewah gitu kan. Jadi dia ya percaya aja sama temannya ini. Apalagi mereka sudah terlihat sangat-sangat akrab. Dan temannya ketika mereka lagi naik mobil ini, temannya itu ngebut banget. Sampai-sampai bunyi bilang, udah entar kita kecelakaan dan lu meninggoy. Dan ternyata kata-katanya terkabul hingga akhirnya temannya meninggoy. Dan Mujin sedih banget, dia menangis terseduh-seduh. Tapi dia menangis terseduh-seduh bukan karena kehilangan temannya, tapi karena mereka udah ditipu karena investasi kripto dan akhirnya mereka rugi dan uang Mujin semuanya pesangonnya ludes habis. Ditambah lagi gara-gara itu dia ditinggalin sama istrinya. Mereka belum cerai, cuma kayak pisah ranjang aja. Setelah itu dia didatangin sama mantan rekan kerjanya dan juga mantan bosnya, di mana bosnya menyarankan sama Mujin untuk mencoba menjadi advokat khusus untuk buruh. Cuma ya butuh waktu juga kan, harus sekolah juga 3 tahun dan juga harus ujian. Dia langsung bingung dong apa yang harus dilakukan karena kan dia nggak punya uang lagi sama sekali. Terus ketika temannya ini pergi, si mantan bosnya masih aja genit sama Nomujin sampai megang-megang kakinya gitu. Dan Mujin pun nggak nyaman dan dia langsung pergi. Setelah itu Nomujin bekerja part-time untuk membiayain kuliahnya dia. Dan ya cukup berhasil sih, hingga akhirnya dia luluslah ujian advokat untuk buruh. Dan akhirnya dia benar-benar diterima. Pokoknya dia seneng banget dan sekarang dia sudah punya sertifikat untuk membantu buruh memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah itu Mujin bertemu dengan mantan teman rekan kerjanya karena mendengar informasi bahwa mantan bosnya itu diduga melecehkan salah seorang stafnya, tapi bukan cewek melainkan cowok gitu. Dan akhirnya temannya Mujin juga menyarankan sama dia karena kan dia belum punya pekerjaan nih walaupun dia sudah sertifikasi advokat. Dia menyarankan udah buka aja firma hukum gitu sendiri. Cuma dia nggak punya uang, dia bilang udah pinjem aja. Kamu kan udah sertifikasi, pasti gampang aja tuh minjam. Yang susahnya ya nyicilnya gitu. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, nanti ya gimana mendapatkan penghasilan ya kan. Nah setelah itu mereka kan mabok berat tuh. Dan Mujin harus ya mengharapin temannya yang maboknya juga di luar Nurul. Sampai-sampai dia muntah. Bahkan dia muntah di patung. Dan Mujin meminta maaf di depan patung tersebut karena nggak enak. 이건 아니고요. 얘는 Takutnya kan patung itu sakral ataupun sejenisnya gitu. Lalu dia memberikan kartu namanya ke patung tersebut kalau nantinya itu memang patung yang agak sakral. Setelah itu Mujin akhirnya membuka kantornya sendiri dan kali ini dia bekerja sama dengan adik iparnya. Pokoknya adik iparnya itu mendukung dia banget lah karena adik iparnya juga kebetulan pengangguran. Tapi nggak 100% pengangguran, dia berprofesi sebagai content creator. Walaupun pengikutnya belum banyak, masih sekitar 532 orang. Tapi sudah berbulan-bulan mereka belum ada pelanggan sama sekali sehingga biaya sewa untuk kantor mereka ini nunggak banget. Hingga pada hari itu ada sebuah telepon dari sebuah klien dan ketika diangkat sama Mujin itu ternyata mantan bosnya dia yang meminta bantuan sama dia untuk menghadapin kasus pelicihan yang dilakukan sama mantan bosnya. Cuma karena dia lagi nggak ada uang, katanya dia nggak bayar dulu, entar aja bayarnya. Oh, adik iparnya Mujin yang bernama Nahiju, dia bilang, oh enggak. Kalau nggak ada duit mendingan batalin aja dan bilang lu lagi sibuk ataupun apalah gitu. Pokoknya menghindar aja. Nah, setelah itu Hiju menawarkan untuk Mujin kalau misalkan mereka harus giat promosi nih. Kalau misalkan gini-gini aja yang ada nanti mereka bakal tumpur. Ya udah. 표정 피고 영업 시작해야지.
Hiju menemanin Mujin untuk membagi-bagikan kartu namanya Mujin, berharap nantinya bakal ada yang menjadi klien mereka. Pokoknya ke semua buru-buru pekerja itu mereka bagikan kartu namanya No Mujin. Dan juga Hiju membuat di website mereka dan mengatakan nantinya kalau misalkan konsultasi bakal ada dikasih diskon sebesar 25%. Malamnya Nomujin lapar tapi dia cuma sanggup untuk beli mie instan di supermarket, dan kebetulan ada pelanggan yang berbuat kurang baik sama si kasirnya. Untung aja ada Mujin di situ hingga akhirnya orang yang mabok ini langsung pergi dari sana dan juga meminta maaf sama si kasir. Terus Mujin pengen ngebayar, dia bilang dia bayar pakai kupon, tapi sayangnya kupon itu nggak berlaku untuk di cabang supermarket mereka ini. Akhirnya ya Mujin kagak jadi beli. Awalnya mau ngutang cuma kan nggak mungkin gitu loh. Nah pas balik ke kantornya, masalahnya datang lagi nih yang lain. Pemilik gedungnya datang menggedor-gedor pintunya untuk menagih uang sewa. Tapi ya Mujin nunggu dia pergi dulu baru dia masuk. Nah setelah itu sebelum tidur dia melihat video-video kenangannya bersama istri tercinta. Dulu pas dia masih ada kerjaan, mereka berdua ini akrab banget dan juga romantis banget. Walaupun istrinya ya nggak seromantis Mujin, lebih ke cuek banget gitu loh. Dan penyebab hubungan mereka renggang itu gara-gara Mujin nggak ada diskusi sama istrinya terkait investasi kripto yang udah dia investasikan sama kawannya dan juga dia ketipu mentah-mentah. Makanya istrinya marah sama Mujin dan memutuskan meninggalkannya untuk sementara waktu ataupun pisah ranjang. Nah keesokan harinya Mujin pun masih ditagih tuh sama pemilik sewa uang sewa dan dia kagak mau buka itu pintu. Malamnya dia pergi ke rumah orang tuanya dan dia sih masih bersikap sok kuat gitu kan, katanya semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin karena dia nggak mau membebanin orang tuanya lagi, ditambah lagi umurnya kan udah 40-an, dimana harusnya dia yang udah membantu orang tuanya gitu, ya kan? Terus emaknya nanya apakah hubungannya dengan istrinya yang bernama Namiju itu baik-baik aja, dia nggak bisa ngejawab karena emang belum baik-baik aja. 보 견우라고 합니다. 희주한테 말씀 많이 들었습니다. Keesokan harinya, Hiju membawa Mujin untuk memperkenalkan ke temannya yang bernama Ko Gyunwoo, di mana mereka ini bertemu karena kebetulan profesi mereka sama-sama content creator. Nah, pelanggan Gyunwoo ini lebih banyak, yaitu hampir 1 juta katanya. Tapi 950 ribu lagi, atau dengan kata lain pelanggannya itu masih di angka 50 ribu. Tapi itu udah lumayan gede ya kan. Dan dia juga menunjukkan kontennya kepada Nomujin, di mana dia itu membuat konten tentang berita-berita yang lagi viral banget, tapi karena ada unsur konten yang dianggap itu nggak benar, akhirnya channelnya dia itu di unmonet. Kalau di YouTube biasanya nunggu 1 bulan lagi terus ngajuin ulang lagi untuk dimonetisasi ulang. Terus mereka mengajak Mujin untuk membuat konten di tempat-tempat ataupun perusahaan yang tidak mematuhi K3, kayak melakukan infeksi gitulah. Tapi Mujin gak mau, kata dia, itu kan nipu orang dan kayak pemerasan gitu loh. Terus Hiju bilang, udahlah nanti bisa aja tuh, zaman sekarang loh kita harus membuat hal-hal yang terobosan baru gitu, dan itu juga nggak 100% kayak penipuan ataupun pemerasan. Mereka hanya melakukan inspeksi doang dan juga mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, tapi Mujin tetap gak mau. 짝이야 진짜 매너 뭐야 녹화했지. Oh ya, Hiju itu masih tinggal sama kakaknya karena sementara ketika kakaknya sama Mujin ini belum baikan, jadi kakaknya itu numpang dulu di tempatnya Hiju. Walaupun notabene-nya rumahnya Hiju ini masih dibayarin sama kakaknya. Kakaknya itu nggak mau baikan sama Mujin karena dari dulu dia itu kayak sial banget, terus egois, bahkan ya keberuntungannya juga kayak nol gitu kan. Kata kakaknya sebelum Mujin ini sadar dia kagak akan mau balik ke rumahnya Mujin. Pokoknya dia nggak mau sebelum Mujin ini benar-benar sadar. Nah setelah kakaknya pergi, Hiju mendapatkan pesan dari Mujin kalau misalkan dia setuju dengan rencana yang sudah mereka susun tadi bersama dengan Gyunwoo. Oke, keesokan harinya mereka menuju ke sebuah perusahaan yang menurut mereka dari berita yang mereka baca itu sangat-sangat mengabaikan K3. Bagi teman-teman yang belum tahu, K3 itu adalah kesehatan dan juga keselamatan kerja, di mana ketika bekerja kita itu harus benar-benar mematuhi aturan itu. Dan Mujin nggak menyangka ternyata rencana mereka berhasil dan juga mereka mendapatkan uang. Dan karena ketagihan ya udah lanjut terus lah ya kan. Awalnya tingkat keberhasilannya cuma 0,5%. Tapi ternyata sekarang 100% berhasil dan mereka mendapatkan uang yang cukup banyak dari pekerjaan mereka saat ini.
Dari semua itu akhirnya mereka bisa merenovasi kantor mereka dan juga membayar semua tunggakan uang sewa. Dan pemilik sewanya pun seneng banget dong karena kan ya udah dapat uang dia. Nah kemudian Hiju sama Ginwoo itu memiliki ide gimana kalau mereka itu memperluas nih perusahaan yang bakal mereka cek. Dan simpelnya pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah mereka melakukan inspeksi dan juga penemuan-penemuan yang sudah mereka dapatkan itu mereka laporkan ke perusahaan tersebut. Terus nantinya perusahaan itu memperbaikinya dan mereka nggak menaikkannya ke dinas tenaga kerja tapi mereka dibayar kira-kira gitu. Dan sampailah mereka ke tempat yang dituju dan pembagian upahnya sekarang 50 plus 50. Dan by the way itu Ginwoo nggak ikut masuk ke dalam karena dia sak berak. Nah, bertemulah mereka dengan direktur perusahaan itu. Kemudian Hiju dan juga Mujin masuk ke dalam dan Mujin berencana bakal ngecek keluar sedangkan Hiju berdiskusi dengan direkturnya. Nah, ketika Mujin baru aja mau ngecek, tiba-tiba ada aja yang mau kecelakaan kerja. Untung aja Mujin langsung gercep menyelamatkan pekerja tersebut. Dan ketika dia lagi asik menjelaskan tujuan mereka ke sana, ya kan, tiba-tiba aja ada alat yang menuju Mujin dan jatuhlah besi-besi ke arahnya dia. Dan itu nggak tahu tuh gimana nasibnya. Tiba-tiba aja Mujin ada di suatu tempat di mana dia melihat masa kecilnya, dia juga melihat masa remajanya dia, bahkan dia juga melihat masa dewasanya ketika dia lagi kuliah dan juga mau mencari kerja pada waktu itu. Bahkan dia juga melihat masa-masa ketika dia masih akrab-akrabnya sama istrinya. Terus dia melihat sebuah pintu, ada api di sana dan dia nggak berani ngebuka pintu itu. Terus tiba-tiba aja dia udah pindah ruangan di ruangan yang kayak gini. Ruangannya luas banget tapi agak kosong. 문도 안 열고 Lalu dia dihampirin sama seseorang yang dia nggak kenal sama sekali. Dan kata orang tersebut dialah yang menyelamatkan Mujin karena Mujin sendiri yang minta gitu. Dan kalau misalkan Mujin mau balik lagi ke dunia, dia harus mau menuruti permintaan dari orang tersebut. Jadi mereka harus menandatanganin kontrak yang mana Mujin tuh pun nggak tahu itu kontraknya apa gitu kan. Cuma kalau misalkan Mujin enggak mau menandatanganin, ya udah dia bakal kehilangan nyawanya gitu. Jadi yang dengan terpaksa Mujin tuh mau menandatanganin kontrak tersebut walaupun dia nggak sempat baca apa isinya. Karena kalau misalkan dia nggak tanda tangan dan juga dia mengabaikannya, ya dia juga nggak akan bisa lagi balik lagi ke dunia alias dia itu meninggoy. Nah seketika dia balik lagi ke dunia dan bayangkan dong besi-besi itu nggak ada satupun yang mengenai Mujin. Ternyata beneran dong Mujin diselamatkan sama orang yang tadi. Dan kalian ingat kan si patung ini ternyata dia adalah orang yang menyelamatkan Mujin tadi. Siapakah dia? Mungkin malaikat kali ya. Nah kita lihat bagaimanakah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.